Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI kali ini saya akan angkat satu tema, menjadi lansia dalam penyertaan Tuhan. Menjadi lansia dalam penyertaan Tuhan. Saudara, istilah lansia, lanjut usia, ada juga yang menyebutnya Adi Yuswo, senior, biasanya yang sudah 56 ke atas atau biasanya sudah pensiun, memiliki dua makna setidak-tidaknya. Ada yang merasa bahwa orang tua itu adalah kesempatan, anugerah dari Tuhan, maka dia merasa hidupnya dalam penyertaan Tuhan, karena buktinya tidak setiap orang mengalami dan bisa sampai lanjut usia, tidak semua orang. Tapi prakteknya ada juga yang di sisi lain justru merasa memasuki masa itu menjadi masa yang tidak mengenakan. Coba bayangkan, penglihatan menurun, pendengaran menurun, tenaga menurun. Juga kalau sudah pensiun, penghasilan menurun. Masih ditambah tentu kesehatan menurun. Lalu satu persatu keluhan penyakit itu datang. Maka tidak heran ada orang yang mengatakan, masa lansia itu adalah ya semacam tidak diberkati. Ada yang bilang, itu kayak hukuman. Tapi saudara, tahukah bahwa memasuki masa lanjut usia tidak berarti itu kita tidak diberkati. Kita bisa memasuki masa lanjut usia atau Adi Yuswo dengan tetap diberkati Tuhan, dengan tetap bisa berkarya, dan dengan tetap bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita hayati hal ini dan kita akan bersama memperhatikan kesaksian di dalam firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita cermati dan hayati poin ini dengan penuh kesungguhan. Saudara, mari kita membuka kitab 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 16, 17, 18 ditambah 2 Korintus 5 ayat 1. Saya baca 2 Korintus 4 ayat 16 dan 2 Korintus 5 ayat 1. Yang demikian sabdanya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jikalau kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan
dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari nas ini tadi 2 Korintus 4 16, 17, 18 dan 2 Korintus 5 ayat 1, kita menemukan kebenaran yang penting, yaitu manusia makin tua maka makin ringkih, sehingga dikatakan di sini manusia lahiriah kami semakin merosot. Ini manusia lahiriah yang selalu dan pelan tapi pasti merosot. Semua orang akan mengalami, saya akan mengalami, ibu bapak dan saudara-saudara juga makin tua makin cepat mengalami. Suka atau tidak, manusia lahiriah ini merosot. Itu fakta. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang lansia, adius, lanjut usia, tetap diberkati Tuhan, atau tetap merasakan berkat Tuhan? Ada, saudara. Ada kuncinya, yaitu ayat 16. Dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui. Jadi syarat pertama adalah mengalami pembaharuan manusia batiniah. Yang dimaksudkan adalah mengalami pembaharuan, baik itu menyangkut aspek iman, pengharapan, dan keyakinan yang diwujudkan dalam kehidupan. Mengalami pembaharuan meskipun fisik ini makin lemah. Pembaharuan. Saudara, saya punya kebiasaan kalau makan cepat. Sekarang saya tidak bisa lagi karena gigi saya mulai berkurang, mulai tanggal. Dan sekarang kalau makan harus lebih lambat. Dan ketika saya makan lebih lambat, saya menghayati bagaimana proses pencernaan masuk, dan saya menghayati bagaimana kasih Tuhan melalui makanan yang saya terima. Jadi, saudara, meskipun gigi tanggal, ompong, tapi saya makin merasakan berkat Tuhan. Manusia lahiriah merosot, tapi batinnya, imannya, pengharapannya diperbarui. Itu kuncinya, saudara. Kuncinya di situ. Lalu, kunci yang kedua ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Ayat 17-18. Apa maksudnya? Maksudnya, saudara, selain sadar kita diperbarui, maka kita harus fokus pada karya Allah, bukan pada hal duniawi atau fisik yang kelihatan. Jadi fokusnya pada karya Allah, mata iman yang memandang, bukan yang pada yang kelihatan. Syarat menjadi tua diberkati, fokusnya kepada Tuhan. Saudara, mengapa itu penting? Karena apa? Karena ketika saudara dan saya mulai ringkih, mulai lemah fisiknya, penglihatannya, lalu pendengarannya, disitulah kita belajar untuk semakin berharap kepada Tuhan. Kalau saya muda, saya kuat, saya gesit, saya begini begitu, saya tidak merasakan kasih Tuhan. Tapi ketika saya mulai menua, saya mulai harus hati-hati jalan,
makannya tidak sembarangan, gangguan mata atau mungkin telinga bagi ibu bapak saudara yang lain. Maka pada saat itulah saya belajar berjalan fokus pada Yesus dan memanfaatkan waktu yang ada untuk Tuhan. Jadi syarat yang kedua adalah fokus pada Yesus, pada yang tampaknya tidak kelihatan. Dan di situ kita akan makin diberkati karena kita fokus pada Yesus. Itu bagian kedua. Sedangkan yang pertama dikatakan dengan jelas karena kita fokus pada batin, pada roh, dan bukan pada fisik. Yang ketiga, saudara, menarik sekali diungkap di sini bagaimana menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang berusia lanjut atau lanjut usia yang diberkati Tuhan. Diungkap saudara pada 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman ini di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, pada ayat 1 dari pasal 5, 2 Korintus 5 ayat 1, kita mendapat poin penting bahwa memang kemah ini makin merosot dan kemah ini bahkan akan dibongkar. Akan dibongkar. Lalu apa yang kita sebut kematian itu datang karena kemah ini dibongkar. Apakah kita sedih? Apakah kita lalu takut? Apakah kita ngeri? Apakah kita bisa lari dari realitas? Tidak. Justru poin ketiga untuk menjadi lansia yang diberkati Tuhan di sini pada 2 Korintus 4 diungkapkan dengan tegas, diungkapkan dengan tegas bahwa Tuhan menyediakan tempat kediaman di surga. Keyakinan bahwa Tuhan menolong, keyakinan bahwa Tuhan memberkati dan menyiapkan surga, itu syarat ketiga. Jadi tidak cukup kita menyadari kemah ini makin lemah. Tidak cukup kita lalu menghayati fokus pada yang rohani. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita meyakini bahwa untuk orang beriman, saya dan saudara, kita disediakan tempat yang indah di surga. Dengan kata lain, jika 3 proses ini dilalui, yakin akan masuk surga, itu yang ketiga. Kemudian yakin bahwa kita harus fokus pada yang rohani, itu yang kedua. Lalu yang pertama, kita juga harus bisa menerima kenyataan bahwa manusia lahiriah merosot. Lalu itu menimbulkan penyerahan diri pada Tuhan. Saudara, jika 3 hal ini dilakukan, menyadari manusia lahiriah merosot, lalu fokus pada Yesus, pada hal yang rohani, dan yang terakhir yakin bahwa Tuhan memberkati kita, bahkan nanti di surga, maka saya berdasarkan ayat ini menjamin bahwa kita bisa memasuki masa adioswo yang diberkati Tuhan. Karena kita menyadari kita makin ringkih, karena kita menyadari fokus pada Yesus, dan yang terakhir karena kita harus beriman di dalam Tuhan. Saudara, saya berharap ini menjadi perenungan meskipun sederhana, tapi ini penting karena saya ingin semua yang sudah pensiun, semua yang sudah memasuki masa adioswo tetap merasakan berkat Tuhan. Ulangi, siapapun yang sudah memasuk pensiun, ya, tetap merasakan berkat
Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami, semoga Tuhan memampukan, semoga Tuhan menyertai, sehingga masa tua kami ada dalam naungan kasih Tuhan, seperti ayat-ayat suci yang kami baca. Manusia lahiriah akan merosot, tapi kami harus fokus pada Yesus, dan yang terakhir kami harus percaya akan karya Yesus untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berserah demi Kristus pengantara kami. Amin.